سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم. Allahumma rahamna bil Quran. Masya Allah, merdu sekali ya Ustadz Syam ya ini Alvaro ini Masya ya. Allah, mudah-mudahan kita juga punya keturunan yang suaranya merdu, hafal Quran, akhlak Quran, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah dimanapun berada yang baru bergabung sekarang nih ya, kita sedang membahas tema makin kesini makin aneh manusia. Dan hari ini kita kedatangan Kori yang sudah banyak mendapatkan prestasi internasional. Ada Muhammad Najmi Alvaro, Masya Allah. Boleh disapa dulu dong sedikit jamaah di rumah. Disapa Alvaro jamaahnya. Hai jamaah gitu. Hai jamaah. Ya, Masya Allah seneng ya kalau pagi-pagi lihat yang cerah-cerah gini ya. Boleh silakan duduk Alvaro. Masya Allah itu sopan santun sekali anaknya ya. Subhanallah. Nah sekarang mumpung di samping sudah ada Ustadz Syam, Saskia mau tanya lagi nih sama Ustadz Syam. Katanya nih ya Ustadz Syam, banyak orang yang rajin melakukan ibadah termasuk rajin puasa di bulan suci Ramadan ini. Tapi juga melakukan maksiat dan seolah tetap gitu ya berpikiran kalau misalnya Allah juga akan mengampuni kita. Atau enggak anak-anak zaman sekarang tuh ngomongnya gini, biar balance, astagfirullah, nauzubillahi min zalik, jangan sampai ya jamaah. Nah orang seperti itu hukumnya bagaimana ya Ustadz Syam? Mohon izin tausiahnya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat di dalam Al-Quran berbunyi, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Ini buat yang sering ngomong, ya udahlah, nggak apa-apalah, kan kalau ada iman pasti masuk surga. Betul itu. Jadi siapa lagi yang mengisi surga kalau bukan orang-orang beriman, subhanallah. Surga terlalu luas kalau hanya untuk diisi oleh para nabi saja. Jadi semua orang beriman mesti masuk surga, pasti masuk surga. Cuma yang dikhawatirkan itu adalah mampir ke nerakanya itu loh. Jadi jangan pernah punya cita-cita ya udahlah mampir ke neraka, biar balance tadi katanya subhanallah. Karena neraka itu dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka itu adalah tempat yang sangat tidak mengenakkan, baik untuk tinggal ataupun untuk mampir sebentar. Jadi jangan katakan Allah juga Maha Pengampun kok. Entar kalau udah ini dapat syafaatnya Nabi, entar juga bakal diselamatin sama Nabi, entar juga bakal diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini adalah kalimat-kalimat yang memang bukan hanya zaman sekarang. Jadi kalau dikatakan judulnya makin kesini makin aneh gitu ya, enggak. Ini sebenarnya perkataan ataupun kalimat-kalimat dari orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Mereka mengatakan ya paling kita di neraka ya seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan, subhanallah. Ditambah lagi dengan orang-orang setelahnya, lalu datang Al-Quran menyampaikan bahwa neraka itu adalah tempat yang sangat-sangat tidak layak ataupun tidak bisa untuk dihinggapi manusia, baik untuk tinggal ataupun untuk hanya lewat sebentar, karena ini adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan siksanya oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka subhanallah, kalau ada orang berpikir untuk melawan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan meremehkan daripada perbuatan dosanya, tapi dia meremehkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Cuman kita hidup di dunia ini balance. Balance-nya itu apa? Bukan balance antara pahala dan dosa, balance antara khauf war raja, balance antara kekhawatiran dan juga pengharapan. Jadi ada rasa takut.
takut seandainya amal kita tidak diterima. Tapi ada rojaknya, harap-harap ya Allah meskipun ibadah saya tidak sempurna tolong terimalah. Seperti apa yang disampaikan oleh syair itu yang kita kenal sebagai syairnya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Yang dia katakan saya ini tidak pantas masuk surga. Ini diantara khaufnya gitu. Tapi rojaknya ada harapannya di situ. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi ya Rabb saya memang tidak pantas ini ke surga. Tapi sungguh saya tidak akan pernah mampu. Saya tidak akan pernah kuat untuk masuk ke nerakamu. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Maka ya Rabb seluas apapun daripada dosaku lebih luas lagi daripada ampunanmu. Sebesar apapun daripada kesalahanku, maksiatku lebih besar dari lagi ampunanmu ya Allah. Ini ada harapan. Ada orang hidup harapan aja daripada pemikiran yang tidak balance dong. Kalau dia harapan aja terus, ya udahlah ntar tua baru tobat. Ya udahlah ntar juga didoain pas meninggal, ntar juga dapat syafaat. Ini orang gak ada khaufnya, yang ada cuma rojaknya. Ada juga orang hidup khauf aja, seakan-akan suuzon sama Allah. Menyerah akhirnya. Akhirnya dia saya udah terlanjur beginilah Ustaz. Ya udahlah kalau udah terlanjur begini. Subhanallah ini orang khauf aja. Ada orang yang roja aja hidupnya. Nah kalau dikatakan mesti balance. Balance-nya apa? Ada khauf, ada roja. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak diterima amal. Tapi juga ada husnudzonnya kepada Allah. Yaitu harap-harapnya kepada Allah. Harapannya. Masya Allah. Jadi kalau balance-nya tuh bukan pahala sama dosa balance. Gak boleh ya? Bukan, jangan dong. Oh tuh jemaah nggak boleh kayak gitu ya. Karena aku suka mendengar di media sosial kayak gitu. Ah gak apa-apa biar balance. Nah udah dijelaskan kan sama Ustadz Syam. Faman khaffat mawazinuhu. Nah, itu ada ayatnya itu. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ada yang selamat itu kalau dia lebih berat amalnya. Jadi enggak bisa balance. Masya Allah. Terima kasih banyak Siap. Ustadz Syam. Sekarang udah maju nih Ustadz Iya, Maulana. karena kita akan masuk di segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo. Mumpung ada Alvaro nih. Kita Alvaro berikan kan bukan kesempatan. malaikat. Wah, Pasti ada masalah juga. pastilah namanya manusia. Iya, Mohon izin Habib. silakan. Mumpung ada Mau Habib curhat nih, apa? Mau yuk. curhat apa? Waktu saya pertama kali masuk pondok pesantren Al Kautsar, Iya. saya sempat memiliki perasaan nggak betah di pondok pesantren. Semuanya orang begitu. Wajar Iya, masih karena kecil. masuk. Iya, baru masuk. Baru masuk. Baru masuk. Mm-mm. Karena waktu itu capek, lalu jauh dari orang tua. Dari situ saya ingin izin kepada ustazah saya untuk pulang ke Kalimantan. Ya, Istilahnya karena kayak homesick gitu Iya. ya, kangen. Sejak umur berapa sih jauh dari orang tua? sejak umur 11 tahun. 11 Ya tahun. Allah. Jadi udah mandiri. SMP langsung. Dari kelas Masih SD? 5. Kelas 5 SD udah jauh dari orang tua. Iya, Wow, Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah. Alvaro berapa bersaudara sih? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Alvaro anak ke? 1. Anak pertama. Masya Allah. Nah, buat semuanya, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada orang tua Alvaro dengerin. Alvaro sedih, tapi ketahuilah buat anak-anakku yang lagi mondok, tahu nggak? Saya juga merasakan anak saya boarding school, walaupun bukan pesantren tapi boarding school juga jauh juga. Kita cuma bisa ketemu sekali seminggu, itu pun kalau ada jadwal pertemuan. Mohon maaf tanpa menggurui. Tahu nggak anak-anakku sekalian dimanapun berada, kalian memang sedih karena jauh dari orang tua. Ketahuilah kami orang tua lebih sedih karena keinginan kita mau bersama-sama anak itu dilepaskan. Pengorbanan terbesar dari seorang orang tua melepaskan anaknya untuk bisa jauh tapi dengan tujuan yang bagus. Tujuan yang bagus. Nggak apa-apa. Kita berangkat dulu, sedih dulu, tapi untuk kedepannya jauh lebih bagus lagi. Karena kenapa? Demi kebaikan anak. Karena yakin lagi nih, tujuan daripada kebaikan harus dikorbankan memang sebenarnya. Ya, kalau memang nggak sanggup, artinya nggak bisa. Kita didik, kalau tidak bisa maka tempatkan. Cuman beritahu juga sebagai orang tua, kalau memang mau memasukkan anaknya di pondok atau boarding school, sebaiknya kita berdiskusi sebaik-baiknya supaya kita tidak disalahkan. Nih sama Alvaro yang ingin sendiri kan? Iya.
Masya Allah. Yakin? Iya, yakin. Iya. Tepuk Yakin. tangan dulu dong. Masya Allah. Luar biasa. Jarang Salli ala loh, masih Muhammad. kecil. Iya. Silakan Habib kalau ingin Masya menambahkan. Allah. Nih Alvaro, gimana? Waktu ngapal Quran ada kesulitan nggak? Kendala nggak? Ada Mas. sempat capek gitu juga sama Heeh. menghafal Quran kan. Nggak menghafal mudah Quran ya, nggak mudah ya. Untuk menghafal mudah, tapi mengingatnya Memuraja, itu, mengulang-ulang yang bacaannya. susah. Susah. Masya Allah. Iya, iya, iya. Nah ini Alvaro, kita mengingat sebagaimana Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perintah yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan apa? Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Bacalah. Tapi Iqra ini bukan sekali. Bahkan diulang-ulang oleh malaikat Jibril sampai beberapa kali? 4 kali ya. 3 ataupun 4 kali yang mana Iqra, Iqra, Iqra. Yang mengisyaratkan bahwa bacaan Quran ini juga perlu diulang ya. Kalau Rasulullah aja disuruh mengulang-ulang apalagi kita. Tentunya kita lebih ditekankan untuk mengulang-ulang baca Al-Quran. Dan juga saya menganjurkan mari jadikan generasi kita generasi Al-Quran. Ini contoh yang baik Alvaro bagi kita. Mudah-mudahan Indonesia menjadi generasi yang Qurani insya Allah. Amin. Dan juga salah satu amalan Alvaro karena orang hafal Quran ini kan harus ibaratnya ketat sekali disiplinnya ya. Salah satunya ini barusan saja malam Jumat. Malam Jumat itu ada amalan Sayyidina Ali. Biasanya itu? Sayyidina Ali itu diajarkan oleh Rasulullah untuk sholat hafalan Quran namanya. Salat hafalan Quran gimana tuh? Sholat hafalan Quran itu 4 rakaat. 4 rakaat. Yang pertama setelah Fatihah baca Yasin. Oh, 83 Iya, ayat. langsung 1 Masya rakaat itu. Allah. Kemudian Yang kedua? rakaat kedua baca Hamim Ad-Dukhan. Aduh. Kemudian yang ketiga baca Alif Lam Mim Sajadah. Oh. Kemudian yang keempat baca Tabarok. Tapi kalau nggak hafal, bisa pegang Quran. Pegang Quran. Pakai Quran gini kayak Alvaro ngadep ke arah kiblat sambil takbiratul ihram dan mulai sholat kayak biasa. Itu Masya untuk Allah. hafalan Quran. Sholat hafalan Quran. Dan mujarab sekali kata Sayyidina Ali. Bahkan dia mengetes akhirnya tuh bisa menghafalkan banyak daripada ayat. Kalau Alvaro nih, teman-teman mau tahu nih, Nah. teknik Alvaro ngapal gimana? Tekniknya. Ya, Biasa caranya. Nah, saya sehari membaca 1 surah. Satu atau surah? 1 halaman. oh 1 halaman. Halaman. Masya Allah. 1 halaman biasanya itu Diulang? dibaca 25 kali. Tapi setiap habis sholat biasanya 5 kali. Setiap habis sholat 5 waktu gitu 5 kali. Oh, jadi dicicil, Sekali baca dicicil 25, gitu ya. baru dimurajak lagi 5 setiap sudah sholat. Satu hari yang gitu. Ya. Masya Allah. Masya Allah, banyak sekali ibadahnya. Masya Rasanya aku Allah. menjadi malu ini. Sekarang ini Allah. melihatnya kayak, wah ini jadi motivasi aku untuk belajar lagi nih jamaah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, kita masih di tema kita makin kesini makin aneh manusia. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Jamaah, Alhamdulillah. Wow.